Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faradal hajja ala ibadihil mu'minin wa ja'alahu ruknan min arkaniddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat dipertemukan dengan bulan mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, yaitu bulan Ramadan. Semoga pada bulan Ramadan ini Allah memudahkan kita untuk menunaikan amal salih. Allah lipat gandakan pahala kebaikan kita. Dan tentunya Allah jadikan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih bermakna daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, sejatinya orang-orang yang beriman menunggu 3 panggilan. Dalam sebuah asar disebutkan, innallaha ta'ala yad'ukum salasan, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kalian atas 3 perkara. Yang pertama, yad'ukum ilas shalah, bahwa dalam hidup ini sejatinya kita menunggu panggilan salat. Adapun yang kedua, wa yad'ukum ilal hajj, hidup adalah menunggu panggilan haji, menunggu panggilan ke tanah suci. Adapun panggilan yang ketiga, wa yad'ukum ilal maut, bahwa dalam hidup ini sejatinya kita sedang menunggu kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada panggilan yang tidak semua orang mampu mendengarnya. Ada undangan yang tidak semua orang mampu menghadirinya, yaitu adalah panggilan beribadah menuju Baitullah. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hajj ayat 27, bahwa sesungguhnya panggilan haji, panggilan menunaikan ibadah ke Baitullah telah ada sejak masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Yang artinya, dan serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan berdatangan dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta-unta yang kurus, dan mereka akan datang dari segala penjuru. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji atau beribadah ke Baitullah, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa kaifa unadi, bagaimana mungkin saya akan menyeru manusia, wa sauti la yanfadu, sedangkan suara saya tidak akan mampu menjangkau mereka.
Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus, biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pepohonan, dan tidak ada manusia kecuali beliau dengan keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin finnasi bil hajj. Diperintahkan sebanyak 3 kali. Kemudian Allah mengatakan, nadi wa alainal balagh. Tugasmu adalah menyeru, wahai Ibrahim. Adapun seruan itu, panggilan itu, kami yang akan menyampaikannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang berbahagia. Dan yang luar biasa, ketika itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencari tempat yang tinggi. Qila, dikatakan beliau naik ke Bukit Sofa. Ada pula riwayat yang mengatakan beliau naik ke Jabal Abi Qubais yang sekarang menjadi istana raja itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ittakhadha baitan, telah menjadikan Baitullah ini sebagai tempat untuk beribadah. Fahajju, maka berhajilah kalian, maka beribadahlah kalian menuju tanah suci. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan seruan Nabiullah Ibrahim ke seluruh penjuru bumi. Bahkan dikatakan gunung-gunung tunduk, gunung-gunung bergetar. Wa asma'ahu, dan juga terdengar fil arham wal aslab, janin yang ada di dalam rahim, yang ada di dalam tulang sulbi, semuanya mendengar seruan itu. Bahkan pepohonan, bebatuan, debu-debu mendengar suara itu. Ketika makhluk-makhluk Allah mendengar suara atau seruan untuk menunaikan ibadah ke Baitullah, maka semuanya merespon, semuanya menjawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah panggilan haji. Inilah panggilan menuju Baitullah, di mana panggilan haji, panggilan umrah, panggilan menuju Baitullah adalah panggilan keimanan. Ada orang yang berharta namun tidak mampu pergi menuju Baitullah. Namun ada pula orang yang sederhana, dimudahkan langkahnya menuju Baitullah. Ada pula yang sudah pergi ke Baitullah, kemudian dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ke Baitullah. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya panggilan menuju Baitullah adalah panggilan hati, adalah panggilan keimanan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yu'ti minad dunya ala man yuhibbu wa la man yuhibbu. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dunia ini kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Walakinallaha yu'til iman ala man yuhibbu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Maka beruntunglah ibadallah apabila hati kita bergetar ketika melihat Ka'bah. Hati kita bergetar ketika mendengar seruan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Apabila air mata kita menetes ketika melihat orang-orang yang sedang melaksanakan tawaf, ketahuilah itu bukan hanya sekedar perasaan, namun itu adalah
panggilan. Ada orang yang berkata, ketika pergi ke tanah suci, kemudian kembali ke tanah air, serasa ingin kembali lagi ke tanah suci. Kenapa demikian? Karena di sana Allah serasa lebih dekat. Doa lebih mudah untuk diijabahi. Kemudian air mata juga terasa ringan untuk menetes. Dan juga di sanalah tempat kita mendapatkan ketenangan hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, ingatlah, dengan banyak mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat kami sampaikan dalam kuliah Ramadan bersama Zamzam TV. Semoga dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memotivasi kita untuk tergerak dalam rangka melaksanakan ibadah menuju Baitullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Seraya kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna ziyarata Makkah Al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ya Allah, berikanlah rizki kepada kami untuk dapat mengunjungi Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.